Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat form login ya. Form login dengan tampilan yang seperti ini. Nanti kita akan diminta untuk mengarahkan bagaimana cara menginputkan ataupun memasukkan user dan passwordnya, gitu ya. Kemudian nanti pada saat ini, pada saat nanti kita akan pilih ataupun mengklik tombol loginnya, dia akan masuk kepada halaman utama, ya. Jadi kurang lebih seperti ini kalau kita jalankan bentuknya, ya. Nanti kita akan diminta untuk mengisikan user dan password, ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian, sorry, salah pilih. Ya, silahkan kalian buka aplikasi VB-nya. Ya, kita akan buat form login dengan tampilan yang sama. Ya. Ini kita buka project baru ya. Kita buat project baru dengan nama aplikasi login ya. Kita kasih nama aplikasi login. Nah, silahkan yang lain buat project baru dengan nama aplikasi login ya. Seperti biasa, kita akan diarahkan kepada tampilan form. Nah, tampilan form yang pertama, ini kita akan membuat form login yang seperti di awal tadi, yang telah Ibu tampilkan. Ada apa saja tadi? Ada username sama password dulu. Oke, ada username, password, kemudian ada checkbox ya. Checkbox, di mana fungsi checkbox tadi diarahkan untuk menampilkan passwordnya. Biasanya kan kalau password, kalau kalian pernah login di aplikasi tertentu, di mana ada aplikasi yang pada saat kita menginputkan menginputkan passwordnya, dia dienkripsi ya, ditutup ya, dalam artian tidak ditampilkan isi yang sebenarnya dari password tersebut, namun digantikan dengan ada yang biasanya pakai simbol bintang atau ada yang biasanya pakai simbol kayak button titik-titik gitu ya, seperti itu. Pernah ya? Pernah lihat seperti itu ya? Nah, nanti fungsi dari checkbox untuk menampilkan karakter dari password itu ya, sehingga mempermudah kita sebagai seorang user apabila kita lupa ya apa password yang telah kita ketikkan sebelumnya ya. Jadi itu fungsinya. Itu boleh itu optional deh ya. Itu optional, boleh dipakai, boleh pun tidak. Tapi kalaupun untuk mempermudah user terkait password yang dirahasiakan ya, supaya tidak terlihat langsung oleh user lainnya, itu yang pertama. Ataupun yang kedua, itu untuk memudahkan user untuk melihat ya apa password yang telah dia ketikkan ya. Oke. Ini untuk ukuran untuk ukuran formnya disesuaikan saja ya. Kalau bisa jangan full size window ya, nanti terlalu besar. Mungkin disesuaikan saja dengan jarak ukuran dari username, password, kemudian buttonnya seperti apa, itu cukup ya, jangan terlalu besar. Kecuali kalau untuk lebar dari tampilan menu yang lainnya boleh, terutama untuk menu beranda ya, itu boleh satu full size sama dengan yang satu full size jendela dari tampilan laptop kita. Oke. Ini kita masukkan. Tadi yang pertama ada username ya, sorry. Kita masukkan label untuk memberikan nama pada username, gitu ya. Oke, biar cepat, jadi kita copy paste saja. Ini untuk password ya. Oke, ini labelnya udah siap. Terus kita masukkan text box ya. Text box-nya. Ini ya. Text box-nya akan dibuat
ukuran bebas ya. Besar kecilnya Ibu serahkan kepada kalian bagaimana tampilan desain yang menarik ya. Oke, cukuplah. User passwordnya sudah. Ini jangan lupa ya. Jangan lupa untuk setiap text box kita berikan penamaan khusus. Ya, penamaan khusus itu fungsinya untuk apa? Supaya nanti pada saat kita mau masuk ke coding dan kita mau panggil objek-objek yang telah kita buat di sini, ini lebih memudahkan kita. Gitu ya. Kalau ini kan dia tulisannya kan text box 1 ya, dan lain seterusnya. Nah, ini supaya memudahkan kita mengingat text box 1 itu apa, maka kita berikan nama. Ya, kita berikan nama. Diganti ya penamaannya. Nah, ini misalnya text box 1, kalian mau ganti apa? Misalnya mau ganti text box user, boleh. Ya, atau mau disingkat TXB ya, TXB user boleh. Gitu ya. Yang pasti ini fungsinya untuk mempermudah kita dalam mengingat. Ya. Ini sebagai contoh, Ibu buat text box user, kemudian untuk password berarti text box password gitu ya. Text box pass ya. Oke. Ini sudah kita ganti namanya ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian tadi ada penambahan untuk kita menambahkan checkbox ya. Jadi kita letakkan untuk checkbox ini fungsinya untuk melihat karakter dari password ya. Jadi penamaannya, ini penamaannya bisa kita ganti ya. Name teksnya kita ganti dulu menjadi lihat atau tampilkan boleh ya. Tampilkan password boleh ya. Lihat password boleh. Disesuaikan saja nanti dengan bentuk aplikasinya. Ya. Kemudian ini pada bagian name-nya mau diganti maupun tidak nggak masalah ya. Kenapa? Karena pada bagian yang ini lihat password ini dia kan cuma satu ya, dia cuma satu, checkbox satu. Kalau kita mau ganti boleh, nggak pun juga nggak masalah ya. Oke, setelah ini apa tadi? Kita tambahkan button ya. Buttonnya ada berapa? Tadi buttonnya ada 2 ya. Button yang pertama itu login. Ya. Kita kasih nama buttonnya di sini. BTN login ya. Button login boleh. Kemudian yang kedua tadi ada button cancel ya. Namanya kita ganti menjadi cancel. Ya. Oke. Dan nih udah siap ya, secara fungsi umumnya udah siap. Tinggal kalaupun mau penambahan, misalnya besar kecil hurufnya mau diganti Bu, boleh. Bu mau ditambah gambar, gambar atau icon yang seperti tampilan sebelumnya boleh. Mau apapun diperbolehkan ya. Selagi secara fungsi ininya sudah oke dan sudah mencukupi. Gitu ya. Oke. Mungkin sekaligus kita pelajari ya. Sekaligus kita pelajari seperti tampilan yang telah Ibu buat tadi, bagaimana cara menambahkan icon ya yang ada di button ya, yang ada pada button. Oke. Ini supaya lebih menarik ya. Mungkin kita atur dulu untuk hurufnya ya supaya lebih apa? Lebih terlihat ya. 10 mungkin cukup ya. 10 cukup. Oke, ini bisa kita rapikan sedikit deh ya, kalau seandainya ingin tampilan yang lebih menarik seperti apa, itu dipersilahkan ya. Misalnya ini terlalu jauh ya, boleh disejajarkan lagi gitu ya. Tergantung kreasinya masing-masing nanti. Oke. Nah, tadi bagaimana cara menambahkan icon pada button ya. Pada button, ini buttonnya kita perbesar dulu ya. Button, nanti
kita letakkan ada icon ya yang sesuai dengan fungsi dari buttonnya. Jadi ingat ya, untuk penambahan icon itu harus sesuai dengan fungsi buttonnya. Ini kan ada dua button ya, login sama cancel. Jadi login itu kalau seandainya kita mau masuk kepada akses atau tahapan berikutnya, ya. Sebenarnya untuk button yang digunakan apa saja sih boleh, untuk icon yang mau gunakan icon apa saja boleh, selagi memang bentuk icon itu sesuai dengan fungsi, gitu ya. Kalau pada gambar sebelumnya untuk login itu pakai checklist ya, checklist atau icon oke. Kemudian untuk cancel itu pakai icon silang ya, silang atau salah seperti itu. Nah, untuk icon ataupun gambar yang akan kita masukkan pada button itu kalian perlu download dulu ya. Perlu downloadnya bebas lah. Mau download di mana saja dan bentuk apa saja, tinggal search nanti di Google ya, cari di pencarian mana icon-icon yang sesuai. Jadi kalau boleh Ibu saran, kalian bisa gunakan yang format PNG ya. Jadi pada saat ada latar background dari gambar tersebut, dia tidak secara keseluruhan ditampilkan. Tapi itu dibebaskan saja. Oke. Nah, ini Ibu sudah download beberapa icon yang memang akan Ibu gunakan dalam pembuatan aplikasi ini. Jadi langkahnya kalian klik dulu pada button yang akan kalian masukkan. Masukkan iconnya, diklik dulu. Kemudian pada bagian properties, kalian cari fungsi untuk memasukkan gambar ya, atau image. Ya, image. Ini kan kosong ya, non. Kita masukkan. Nah, nanti tinggal kalian import ya icon yang memang kalian anggap sesuai dengan fungsi buttonnya. Nah, namun perlu diingat dulu ini, Dek. Untuk memasukkan icon di sini, size iconnya itu perlu dirubah ya, perlu diganti. Jadi gini, kalau kalian download dari internet itu kan biasanya size dari gambarnya itu besar ya. Size gambarnya besar. Jadi kalau kita mau masukkan di button biasa ukurannya itu tidak sesuai gitu. Mungkin dia terlalu besar. Nah, langkahnya gimana untuk mengubah size-nya ya? Atau mengubah atau mengganti rasionya itu kalian bisa pakai Paint ya. Pakai aplikasi Paint di laptopnya masing-masing, itu bawaan versi Windows-nya ada kan Paint. Nanti kalian resize atau kalian ganti ukurannya, disesuaikan saja. Mau pakai berapa persen ya. Sampai dengan ukuran dari icon itu sesuai. Ya, sesuai dengan button yang akan kita masukkan gitu ya. Nanti dicoba-coba cocoknya berapa persen. Misalnya kalau 50% masih terlalu besar, nanti dikecilkan lagi ya sampai memang ukurannya pas gitu ya. Ini untuk login ya, kita menggunakan simbol yang seperti ini. Simbol oke atau berhasil ya, checklist. Nah, ya. Ini dia letaknya di bagian tengah ya. Kalau dia seperti ini kan mengganggu teksnya atau teksnya nanti bisa tidak terlihat. Ini posisinya bisa kita bisa kita perbaiki tata letaknya, masih di menu properties ya. Itu kita cari posisi itu kalau kalian ingat di Windows, kalau kalian ingat belajar Microsoft Word atau Microsoft Office ya, tata letak rata kanan, rata kiri, rata kanan kiri, itu namanya align ya, text align. Jadi hampir sama dengan Microsoft Office, silahkan cari ya. Menu dengan nama text align ya, text align. Kemudian pilih yang sesuai. Pilih saja ya, mau rata kiri, rata kanan, rata tengah, atas, bawah, dan lain sebagainya. Disesuaikan saja, namun yang paling cocok itu yang bagian sebelah kanan yang ini ya. Nah, kalau dilihat tampilannya itu Bu, kayaknya masih kurang rapi Bu. Misalnya untuk yang posisi buttonnya itu terlalu tengah gitu ya, dan posisi button sama teksnya terlalu pinggir ke kanan. Itu juga bisa kita atur ya. Yang kita atur itu teksnya tadi sudah, sekarang posisi dari gambarnya kan.
Posisi gambarnya sama, align juga, tapi yang mengarah kepada image ya, gambar. Jadi disesuaikan fungsinya. Kalau dia berupa teks, maka kita cari teks. Kalau dia berupa image, maka kita cari image. Ini ya, image align. Kita pilih posisinya supaya tidak bertabrakan. Kita taruh di bagian sisi kirinya. Gitu, ya. Kalau misalnya terlalu jauh seperti ini, nanti bisa kita perkecil ukuran buttonnya ya. Kalau yang lainnya tadi kan nggak bisa diganti lagi ya, itu sudah mentok. Berarti yang kita perbaiki itu adalah ukuran buttonnya. Namun sebelum itu kita selesaikan dulu yang kedua ya, tahapannya sama tadi. Kita masukkan gambar, pilih image. Ya, kita lanjut ya. Ini kita lanjutkan untuk yang bagian icon cancel ya. Tahapan yang tadi diulang lagi. Pilih teks align-nya, letakkan bagian kanan, kemudian yang untuk image align-nya itu di bagian kiri. Nah, nanti untuk kalau dia sudah seperti ini sudah mentok, kita nggak bisa ini lagi ya, kita nggak bisa paksain lagi untuk geser teks align sama teks teks align sama image align-nya. Jadi yang kita bisa mainkan itu adalah ukuran button-nya, gitu ya, ukuran button yang bisa kita mainkan. Oke. Nah, ini bisa dirapiin lagi, besar kecilnya bisa disesuaikan lagi ya. Kalau memang udah dirasa cukup, udah selesai ya. Pada bagian pembuatan form ini udah selesai ya. Penamaan form di sini bisa kita ganti ya. Penamaan formnya kita ganti dulu. Ya. Ini form 1 kita ganti namanya menjadi form login ya. Nah, ya. Ini penamaan formnya kita ganti. Terus yang pada penamaan form untuk solution explorer-nya ini juga bisa kita ganti. Ya. Kenapa? Karena nanti pada saat pemanggilan, ya, pemanggilan dalam artian kita mau hubungkan form 1 dengan form lainnya untuk mempermudah kita mengingat, maka bisa kita sesuaikan penamaannya. Jangan form 1 ya, nanti takutnya lupa form 1 itu apa. Dipertegas saja bahwa form 1 itu adalah form login. Ya, oke. Nah, ini di tampilan form juga ada icon ya. Ini ada icon di sini. Icon yang pada form ini juga bisa kita ganti. Ya. Caranya kita klik dulu pada bagian form. Nah, kemudian untuk yang icon pada form ini agak sedikit berbeda dengan yang pada button tadi. Ya. Kalau yang pada form, ya, dia tidak ada image, namun kita ngarahnya kepada icon. Lihat ya, icon yang sesuai pada tampilan form yang di sini. Nah, ini yang kita ganti. Hanya saja, gitu ya, hanya saja ini yang perlu diperhatikan. Icon di sini dia nggak bisa baca dengan format JPEG, format PNG atau format apapun dalam bentuk gambar. Dia nggak bisa, gitu ya. Dia nggak bisa baca. Oke. Yang dia cuma bisa baca itu adalah formatnya itu adalah icon. Icon ini mengarah kepada icon ya. Nah, jadi gimana Bu kalau seandainya yang kami download dari Google tadi itu dalam format JPEG, dia nggak bisa kita masukkan ke dalam icon yang pada bagian form. Iya, memang nggak bisa. Jadi caranya formatnya perlu kalian sesuaikan dulu. Ya. Jadi bisa kalian convert dia, ya, convert. Nanti bisa pakai convert online apa saja. Tinggal kalian cari fungsi convert dari JPEG ataupun dari PNG ke format icon ya, icon seperti ini. Banyak ya, versi online-nya banyak. Nanti tinggal dicari. Kalau sudah kalian convert ke format iconnya, ini baru bisa kita masukkan. Ya. Nah, ini dia sudah berubah. Oke, ini kita save dulu ya. Kita save. Ya, coba kita jalankan tampilannya. Nah, ini ya pada saat run dia sudah muncul nih tampilan loginnya. Ini udah bagus ya. Tinggal
Untuk start posisinya, jadi pada saat kita running, harapan kita dia berada di tengah ya, supaya menjadi titik center, titik apa? Center pusat ya, bisa kita lihat langsung. Kita jangan taruh di pinggir. Ingat ya, dari awal perkuliahan kita itu sudah kita bahas untuk memindahkan tampilan pada saat kita running, tampilan formnya itu di start position. Kemudian dipilih center ya. Ya, seperti ini. Ini kan kita tidak bisa kita klik apapun ya, fungsinya tidak bisa kita klik apapun karena memang belum kita kasih codingnya, namun ini sudah bisa kita isi. Ya. Nah, jadi harapan kita ya, pada saat kita masukkan user sama password ya, kemudian nanti kita bisa masuk ke halaman beranda atau halaman menu utama ya, itu kalau dia berhasil. Jadi kita buat beberapa kondisi lah ya, kalau kalian pernah ataupun masih ingat bagaimana kalian login di aplikasi-aplikasi tertentu, itu kan tidak cuma bisa login ya, tidak cuma bisa login berhasil kan. Ada beberapa optional atau ada beberapa kondisi pada saat login. Misalnya kita salah menginputkan user, maka yang akan terjadi apa? Ya. Kemudian pada saat kita mengosongkan usernya yang akan terjadi apa. Kemudian kalau kita memasukkan user dan password yang berhasil atau yang benar yang akan terjadi apa. Nah, kondisi-kondisi itulah yang akan kita tentukan di dalam coding loginnya, gitu ya. Oke, kita stop dulu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Halo, tes. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Izin bertanya, Bu. Tadi kan itu terlalu kecepatan, Bu ya. Yang icon yang apa namanya? Tombol icon itu tadi di mana ya, Bu? Tombol icon. Iya. Oke, tombol icon yang ini ya. Tombolnya atau ikonnya? Yang di bagian properti itu, Bu, yang Oke, ikonnya. ikonnya ya. Jadi kita klik dulu pada button yang mana yang mau kita berikan icon, itu jangan lupa diklik ya. Karena kalau nggak klik, dia nggak akan ngarahin ke bagian propertiesnya. Nanti kalau sudah kita klik, dia tampil propertiesnya. Yang dipilih itu adalah pada bagian gambar ya, image. Image. Icon itu kan dia berupa image ya, berupa gambar tampilannya. Nah, jadi di bagian image ini kita klik ya, kita klik, nanti dia masuk atau mengarah kepada tampilan untuk memilih ikonnya ya. Nah, yang kita pilih itu pada project resource yang di sini ya. Kalau dia kosong tidak ada di sini, kita import dulu ya. Kita import, kita masukkan gambarnya. Nah, di sini kalian cari ikonnya itu dari folder di mana tempat kalian nyimpen gambar-gambar untuk aplikasinya. Nah, icon-icon ini kan Dek ya, dia kan tidak otomatis ada kan? Dia tidak otomatis ada. Jadi icon-icon ini perlu kita download dari internet. Ini yang Ibu bilang tadi, download dari internet, kemudian sudah di-download, di-save. Di-save pada folder yang sama dengan aplikasi supaya memudahkan ya. Tapi foldernya berbeda, jangan folder aplikasinya. Jangan folder projectnya. Foldernya harus berbeda. Nah, nanti tinggal kalian pilih ya gambar yang mau kalian pakai, kemudian pilih open ya. Itu ya, masukkan nanti di sini. Kalau sudah pilih oke. Gitu. Namun yang perlu diingat lagi, Ibu tekankan sekali lagi untuk image yang kalian download dari internet ini tadi, biasanya size-nya itu besar kan? Size-nya besar. Jadi kalau size-nya besar, kalau mau kita letakkan di dalam button, biasanya dia tidak muat atau dalam artian ikonnya itu nanti tidak terlihat jelas. Nah, makanya gambar yang kalian download dari internet ini tadi perlu kalian resize dulu. Ukurannya perlu diperkecil lagi. Caranya gimana? Tadi udah Ibu jelasin. Kalian bisa pakai aplikasi Paint, bawaan dari Windows ya, aplikasi Paint. Ini, ya. Paint seperti ini. Itu, ya. Nanti pada gambar yang sudah kalian mau resize tadi, tinggal kalian pilih ya, size-nya mau berapa. Ya. Mau persentasenya kah yang diganti, atau pixelnya kah yang diganti, bebas ya.
Kalau mau memudahkan dari persentasenya saja, misal dari 100 kalian mau kecilin jadi 20 gitu ya. Atau secocoknya lah dengan aplikasi kalian. Jadi itu harus dicoba berkali-kali ya. Gitu. Paham ya sampai di sini? Baik, Bu, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut pada bagian ini tadi? Aman ya? Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke tahapan codingnya ya. Jadi kan tadi pada saat kita run aplikasinya, kita masukkan user password-nya, dia akan masuk ke dalam halaman menu utama gitu ya. Namun sebelum itu, Ibu maunya seperti ini dulu yang kita pelajari. Jadi pada saat kita masukkan password, misalnya user password gitu ya. Nah, kita ingin buat password ini dia tidak tampil password yang sebenarnya. Atau dalam artian dia dienkripsi ya, diganti menjadi simbol-simbol tertentu gitu. Ya. Nah, itu yang mau kita buat. Jadi nantinya fungsi dari lihat password ini dia bekerja. Jadi pada saat kita klik lihat passwordnya dia baru muncul password yang sebenarnya. Kalau kita nggak klik dia cuma muncul misalnya simbol-simbol tertentu ya yang tidak menyatakan pada pada passwordnya. Gitu ya. Oke. Karena sisa waktu Zoom-nya 5 menit, sebelum lanjut ini kita close dulu ya. Kita close dulu Zoom yang pertama supaya tidak mengganggu praktek. Kita close. Nanti kita buka Zoom yang baru ya. Nanti di Zoom yang kedua akan kita bahas bagaimana cara membuat coding, login, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, ini Bu matiin dulu ya.